Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan tentang materi bahan psikotropika dengan submateri bahaya penggunaan senyawa psikotropika. Tujuan pembelajaran pertama, mengidentifikasi jenis-jenis senyawa psikotropika. Kedua, menganalisis bahaya penggunaan senyawa psikotropika terhadap kesehatan. Menurut situs resmi Badan Narkotika Nasional, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik yang alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, jenis-jenis psikotropika. Yang pertama, golongan 1, yang merupakan obat-obatan yang memiliki tingkat kecanduan tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan atau terapi. Obat psikotropika yang termasuk dalam golongan ini adalah ekstasi. Ekstasi umumnya berbentuk tablet atau kapsul. Nama lain dari obat ini metilendioksimetamfetamin. Obat ini memiliki berbagai macam efek samping, baik efek samping jangka panjang maupun jangka pendek. Secara instan dapat dirasakan. Salah satunya efek yang akan dirasakan adalah perubahan suasana hati yang menjadi bahagia dan bersemangat. Akan tetapi, sama dengan efeknya yang datang dengan instan, efek ini juga hanya bersifat semu atau hanya beberapa saat tertentu. Ini adalah salah satu contoh gambar ekstasi. Kemudian ada golongan 2. Meskipun telah dianggap negatif oleh kebanyakan orang, ada ternyata beberapa obat psikotropika yang digunakan dalam pengobatan atau terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan namun memiliki tingkat kecanduan yang tinggi. Contohnya amfetamin. Amfetamin merupakan stimulan sistem saraf pusat yang biasanya digunakan untuk penanganan narkolepsi atau gangguan sistem saraf. Amfetamin tergolong stimulan yang kuat karena meningkatkan kadar dopamin pada otak yang akan mempengaruhi saraf pusat. Dopamin merupakan zat kimia yang dikaitkan dengan rasa senang, tenang, dan bahagia. Obat ini hanya boleh diminum dengan dosis yang tepat dan sesuai dengan resep dokter. Dan ini adalah contoh gambar amfetamin. Selanjutnya ada golongan ketiga, mirip dengan golongan kedua. Psikotropika yang termasuk dalam golongan ini berperan dalam pengobatan atau terapi dan berpotensi memberikan efek ketergantungan atau efek kecanduan. Contohnya phenobarbital, yang merupakan obat untuk mengontrol atau meredakan kejang atau sebagai obat penenang. Obat ini juga bisa digunakan untuk penderita epilepsi atau terkadang digunakan untuk penderita insomnia atau yang mengalami gangguan tidur. Dan ini adalah salah satu contoh obat phenobarbital. Terakhir ada golongan keempat. Golongan keempat, obat psikotropika yang termasuk dalam golongan ini memiliki tingkat kecanduan yang ringan dan merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan terapi namun tetap diperlukan resep dari dokter. Salah satu contoh yang termasuk adalah diazepam. Diazepam merupakan salah satu jenis obat penenang untuk mengatasi kejang dan gangguan kecemasan, atau terkadang digunakan sebagai obat penenang sebelum dilakukan tindakan operasi dan bekerja dengan menenangkan otak dan saraf. Meskipun memiliki tingkat kecanduan yang ringan, obat ini dapat dianjurkan untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan ini adalah contoh gambar diazepam, obat diazepam. Selanjutnya, bahaya penggunaan secara umum psikotropika. Yang pertama, gangguan fungsi otak dan jantung. Selanjutnya, rasa kantuk yang berat, penurunan kesadaran atau koma,
mual dan muntah, kerusakan ginjal dan liver, overdosis, dan infeksi akibat penggunaan jarum suntik yang kotor, misalnya HIV dan hepatitis. Yang terakhir, kesimpulan. Kenapa materi psikotropika ini perlu dipelajari di biologi? Karena efek samping atau dampaknya berhubungan langsung dengan kesehatan kita yang tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikologis. Karena psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.